suatu situasi yang sangat menantang. Dan semua keluhan itu kami terima, dan saya sangat bersimpati dan berempati kepada orang tua dan murid-murid dan juga guru-guru dan kepala sekolah, bahwa harus secara sekejap mereka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan anggaran yang mungkin pas-pasan, ya kan? Dan harus segera melaksanakannya secara cepat. Selalu pada saat saya dapat menerima banyak kritik mengenai PJJ, saya harus pertama mengklarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ karena opsinya, karena ada krisis kesehatan, opsinya masih ada pembelajaran walaupun tidak optimal atau tidak belajar sama sekali. Gitu. Dan resikonya untuk tidak melakukan pembelajaran jarak jauh itu, atau tidak, paling tidak kita mencoba mengoptimalkan, itu sangat besar untuk negara dan masa depan kita. Hi everyone, welcome back to my channel Lena Teng. Hari ini aku akan membahas mengenai topik yang sangat menarik yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh mami-mami, yaitu mengenai online school. Nah, untuk topik kali ini aku akan minta 4 narasumber terpercaya yang bisa memberikan kita informasi dan juga masukan mengenai online school ini. Yang pertama, aku akan minta pendapat dari salah satu guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun, dan kemudian aku akan minta pendapat dari salah satu orang tua murid yang memiliki 3 orang anak yang semuanya sekarang melakukan kegiatan online school. Yang ketiga, aku akan minta pendapat dari salah satu murid yang merasakan langsung kegiatan online school ini, bagaimana perasaannya dan bagaimana kegiatannya dibandingkan dengan melakukan regular school. Keempat, aku akan minta pendapat dari mantan dosen Penn State University USA. Beliau juga adalah murid berbakat yang mendapatkan beasiswa S1 di University National of Singapore dan juga master dan PhD-nya di Penn State University US. Halo Teacher Vina. Hai Miss. Thank you so much ya udah mau jadi narasumber di YouTube aku nih. Ya. Thank you. Teacher Vina ini aku kasih background-nya sedikit ya. Dia itu wakil dari Principal Lollipop Preschool yang di Sunter ya Miss ya. Beliau juga class advisor di level PAUD dan berpengalaman sudah 15 tahun jadi teacher ya Miss ya. Oke, Miss aku mau tanya nih, ada beberapa mungkin pertanyaan yang sering ditanya-tanyain sama mami-mami dan juga kita pengen tahu sih. Nah, pertanyaan nomor 1, kan online learning udah 6 bulan ya Miss ya? Yes. Tadinya pikirnya sebentar, ternyata lama banget nih, udah lama ya. Bisa ceritain nggak pengalaman online learning ini terhadap guru dan juga gimana adaptasinya gitu Miss? Untuk online learning ini pastinya kita semua tahu ini terjadi di bulan Maret ya kemarin. Ya, betul. Bulan Maret kemarin, dan ini justru semuanya pasti kaget bagaimana kita tiba-tiba dihadapkan sama situasi pandemik ini ya. Yang ternyata sampai saat ini belum selesai juga gitu. Buat teacher pastinya waktu bulan Maret itu suatu hal yang baru juga, dan pasti seluruh orang ya tidak pernah menyangka kalau kita itu semua bekerja dari rumah ya. Betul. Aku pikir pasti bukan cuma guru, tapi banyak orang semua juga mulai bekerja dari rumah. Terlebih guru, kita sebagai guru itu yang mungkin sangat sulit ya kerjanya itu berpikir, wah ini bagaimana cara untuk menyukseskan proses belajar mengajar selama online learning ini, karena apalagi untuk level kita itu kan kita TK ya, PAUD itu interaksinya itu butuh benar-benar anak datang ke sekolah untuk sosialisasi, bertemu teman-teman sebayanya, dan bertemu guru gitu. Tapi kita belajar dari rumah. Nah, ini tantangan yang sangat sulit sekali untuk guru pastinya, karena kita belajar hal baru di mana kita dituntut untuk mencari cara bagaimana untuk online learning ini berjalan dengan baik, yaitu ada beberapa aplikasi. Pastinya ya kita ada trial dan error juga, kita pilih juga bagaimana aplikasi yang cocok untuk anak PAUD ini. Beberapa platform aplikasi itu kita sudah coba, dan Zoom meeting ini yang kita anggap cocok karena anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik selama Zoom meeting itu. Dan di bulan Juli ini kita tambahkan lagi offline learning-nya menggunakan SISO aplikasi itu, dan itu semua
sejujurnya guru juga masih belajar banyak, jadi kita juga sebagai guru berusaha untuk mengupgrade diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk mencari jalan ini sekreativitas kita itu seperti apa untuk membuat anak-anak nggak boring ya Miss ya, karena kalau online ini kan semuanya cuma mendengarkan guru berbicara lewat online, lewat Zoom meeting itu. Nah, itu bagaimana cara kita untuk membuat kreativitas itu seperti ada eksperimen atau ada activity macam-macam yang kita emang harus siapkan, dan itu tantangan buat kita ya pastinya. Dan untuk orang tua juga kita juga punya tantangan tersendiri, karena bagaimana untuk bekerja sama dengan orang tua untuk mereka mau memfollow up apa yang kita sudah ajarkan, mengikuti kurikulum yang ada selama online learning ini. Karena kita tahu semua juga kalau banyak orang tua dari sekolah kita yang sekarang ini juga mungkin banyak yang sibuk, tidak punya waktu, ya kan? Tapi itulah kita tugasnya untuk terus memfollow up mereka bagaimana untuk mau bekerja sama selama online learning ini agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan meskipun mereka belajar di rumah. Gitu. Oke sih Miss, karena kan kalau level yang udah agak menengah sama yang level atas itu kan mungkin lebih mudah ya Miss ya. Betul, Miss. Karena ini PAUD ini bener-bener kayak experience juga gitu, karena mereka sekolah untuk kayak bermain bersama gitu kan, experience untuk trying something new gitu kan, terus ketemu teman-teman. Nah itu kalau misalnya nggak ada support dari parents-nya juga kayaknya agak sulit ya Miss ya. Betul. Yes, itu yang menjadi tantangan kita itu yang sangat luar biasa adalah kita juga memikirkan tidak hanya untuk penyampaian ke anak, tapi bagaimana orang tua juga bisa menerima online learning ini gitu, Mas, dan mau bekerja sama dengan baik. Kemarin saya kan juga sempat kayak nontonin acara dari government itu kan dari Menteri Pendidikan kita ya. Itu sebenarnya kalau untuk ke sekolahan sendiri mereka ada kayak kasih spesifik arahan nggak, atau mungkin lebih dibebasin menurut sekolah masing-masing, cuman arahannya lebih general atau ada spesifiknya, Miss? Sebetulnya karena kita kan sekolah nasional plus ya Miss ya, untuk sekolah lokal itu kebanyakan dari pemerintah, dari Sudin itu menyarankan ada beberapa aplikasi yang dapat diakses oleh orang tua murid. Ya kan, seperti aplikasi sekolah, aplikasi sahabat keluarga, aplikasi rumah belajar, dan masih banyak lagi yang bisa diakses oleh orang tua untuk beberapa sekolah yang mungkin lokal tidak seperti kita ya. Dan itu juga pemerintah menyediakan bagi orang tua yang tidak mempunyai seperti teknologi gitu kan, gadget, mereka bisa menonton TV melalui siaran televisi. Tapi berhubung karena sekolah kita adalah nasional plus, jadi pemerintah juga Sudin itu menyarankan kepada kita pastinya kurikulum itu boleh dikembangkan oleh sekolah itu sendiri, tetapi masih tetap bertemakan tentang pandemik, tentang corona. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu tentang bahaya corona itu sendiri, bagaimana cara pencegahannya untuk menjaga hidup kita tetap sehat di masa pandemik ini. Jadi selama online learning ini mereka tetap memberikan kebebasan kepada setiap sekolah, asalkan tidak, maksudnya masih bertemakan tentang pandemik, masih dimasukkan tema itu gitu ke dalam kurikulum itu. Dan untuk kurikulum sekolah kita yang saat ini kita gunakan, karena kebetulan seperti kalau face to face learning, kita tidak bisa mencakup seluruh kurikulum itu yang kita dapatkan di online learning ini. Maksudnya, jadi kita ada beberapa aspek atau skills yang kita kurangi selama online learning ini. Oke, jadi kita kan pakai kurikulum overview. Jadi dari kurikulum overview itu tidak seluruh skills yang ada selama face to face learning atau selama sekolah berjalan normal itu kita masukkan. Jadi ada beberapa yang dikurangi karena memang itu tidak sesuai selama online learning ini, tidak cocok gitu, Miss. Oke, di replace sama yang lain gitu ya, Miss ya. Betul. Oke. Kalau tanggapan orang tua nih yang selama ini Miss sudah terima kan banyak nih. Kira-kira lebih ke positif atau gimana, Miss? Negatif atau positif? Ada negatif positifnya kali ya? Pastinya dah, Miss. Pastinya. Kalau tanggapan orang tua itu yang tadi aku jelaskan di awal ya, memang peran orang tua ini sangatlah penting untuk menyukseskan online learning ini. Karena sesungguhnya kita sebagai guru pasti akan terus memberikan yang terbaik, bagaimana tetap
anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang sama seperti di sekolah. Tapi pastinya selama online ini itu tidak bisa sekomplit yang kita harapkan gitu loh Miss ya kan. Peran orang tua ini sangat penting karena mereka yang ada bersama-sama anak itu di rumah gitu. Kita tidak bisa menjangkau mereka gitu kan. Nah, orang tua itu banyak, ada beberapa yang berpikir tanggapannya itu positif karena mendukung guru ya, mendukung apapun yang dilakukan oleh guru, karena kita juga tidak mau hal ini terjadi, tapi di generasi ini ternyata kita merasakan pandemik ini ya kan, musibah ini, jadi beberapa orang tua ada yang tetap support guru, ada yang tetap memberikan dukungan, memberikan kerjasama yang baik, misalnya ada homework, ada PR, ada tugas yang mesti diberikan, dan mereka tetap submit, tetap kumpulkan tepat waktu, tetap tanya apa yang mesti dikerjakan, apa yang perlu disiapkan besok. Ada yang positif menanggapinya, dan beberapa orang tua juga ada yang negatif karena mereka merasa itu adalah sebenarnya mereka seperti mendapat double job gitu ya. Itu sebenarnya tugas guru yang harus mendidik anak saya sampai pintar karena kita sudah bayar uang sekolah. Tapi mereka berpikir seperti itu, kita tidak bisa salahkan juga Miss, karena situasi seperti ini memang semuanya peran guru itu dibantu oleh orang tua di rumah gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah tetap memberikan penjelasan bahwasanya orang tua kiranya mau membantu untuk supaya kurikulum ini tetap didapatkan oleh anak-anak gitu. Semangat ya, berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan berlalu. Kita semua juga maunya selesai ya. Iya. Positif negatif pasti ada lah ya Miss ya. Cuma kita harus memaksimalkan kan untuk kebaikan bersama juga. Kemudian kayaknya memang kesehatan itu memang lebih di atas pendidikan juga sih, betul. Jadi walaupun pendidikan itu penting, tapi nomor satu juga government udah decide bahwa kesehatan itu nomor satu ya Miss ya. Betul Miss. Apalagi untuk level kita kan PAUD itu jadi agak paling lama masuknya ya dibuka sekolah itu, karena memang pemerintah tidak mau kalau sekolah itu menjadi klaster yang baru untuk penyebaran COVID-19 ini gitu. Kemudian kan anak kecil juga belum terlalu bisa kontrol ya, mereka tidak begitu paham betapa bahayanya. Maksudnya mereka juga touching face itu juga sering banget ya kan, dan teacher kontrol itu agak sedikit sulit gitu dibanding yang lebih besar ya. Oke. Miss, kalau menurut Miss daya tangkap anak itu online bagaimana Miss? Maksudnya pasti persentase daya tangkapnya kan, kalau Miss misalnya di kelas ngajar langsung direct, tegurnya gampang terus kasih lirikan maut biasanya langsung diem gitu ya. Kalau online itu kayaknya mereka bisa kabur, mereka bisa mau tipis, mau ini, mau itu gitu kan, jadi agak sedikit sulit tuh Miss ya. Ya memang tidak usah bicara dengan online learning ya. Untuk kita bicara face to face learning aja, daya tangkap anak itu setiap anak berbeda pastinya ya. Apalagi ini online learning dilakukan di rumah, dan mungkin banyak anak yang gampang terdistract ya, terganggu konsentrasinya. Yaitu merupakan tantangan yang sangat besar untuk kita. Makanya kita selalu sebelum kelas dimulai itu selalu ada diingatkan ya kan, untuk pakai seragam, untuk membiasakan mereka pakai seragam, untuk mereka mendengarkan dengan baik. Tapi untuk daya tangkap yang mereka terima secara maksimal, penjelasan guru itu mereka bisa terima dengan baik atau tidak, memang itu tergantung anaknya ya Miss ya, karena memang pada dasarnya ada anak yang meskipun online learning ini berlangsung, mereka tetap memang menjadi anak yang excited dalam belajar, tetap semangat gitu ya kan, dan selalu ingin menjawab pertanyaan guru. Dan buat anak-anak yang pasif, mungkin ya itu yang tugas guru harus terus melibatkan dia untuk aktif selama online learning ini berjalan, selama kelas itu berlangsung itu Miss. Ya karena mungkin tambahannya bisa kita bikin situasi yang lebih kayak serius belajar gitu ya Miss ya, karena kan kalau banyak distraction itu dia akan gampang terdistract anak-anak. Iya, betul. Itu sebenarnya semua itu memang betul-betul
perlu bantuan peran dari orang tua untuk mempersiapkan sebelum online learning dimulai, misalnya posisi laptopnya atau iPad-nya itu sudah baterai penuh, dan maksudnya ruangannya memang benar-benar yang tidak mengganggu konsentrasi mereka, itu memang dibutuhkan benar-benar bantuan dari kerjasama orang tua sih, Miss. Thank you ya, Miss ya. Jadi pertanyaan terakhir, pesan dari Teacher Vina nih untuk orang tua, murid, dan anak-anak. Oke. Kalau buat Simple orang tua, aja. ya kalau buat orang tua tetap semangat, tetap semangat, jangan lelah, jangan patah semangat, mami, seorang tua dimanapun berada, pokoknya kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Yang pasti jangan sampai anak kita di masa seperti ini ketinggalan belajar, malah tidak diperhatikan gitu, diabaikan online learningnya. Kita sama-sama kerjasama dan tetap semangat dan berdoa, pokoknya itu aja. Kalau untuk anak-anak, ya anak-anak itu kan sangat spesial ya, dan mereka itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun mereka berada, meskipun dalam keadaan seperti ini, pokoknya sama seperti maminya, sama seperti orang tuanya, tetap semangat, tetap giat belajar, jangan malas, jangan sampai absen untuk pelajaran online-nya. Thank you so much, Teacher Vina ya. Sama-sama, Kita Mami. berharap cepat berakhir dan segera face to face nih belajarnya. Amin, pastinya. Kita Semoga tunggu banyak. Kondisinya membaik ya. Amin. Semoga government bisa cepat-cepat kasih solusi ke kita juga. Iya, betul. Okay. Amin, yes. Thank you so much, Thank you, Teacher Vina ya. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mami. Bye-bye. Bye. Ya. Halo. Hai. Hai, aku mau discuss sama salah satu orang tua murid nih. Ini dengan Lauren, my best friend. Hai, Lauren. Hai. Oke, Lauren, coba cerita-cerita sedikit ya. Kamu kan ibu dari 3 anak ya. Umur berapa aja? Yang paling gede umur 10, yang kedua umur 8, yang paling kecil umur 5. Oke. Terus, ini kan kita udah mau online learning, udah hampir mau 6 bulan kan ya. Gimana kira-kira pengalamannya nih sebagai ibu 3 orang anak yang semuanya online learning? Luar biasa ya, Beb. Gimana? Maksudnya lebih ke yang bikin hektik itu bacain WhatsApp dari 3 grup. Enggak, kadang lebih kan. Soalnya kan kayak setiap mata pelajaran kadang-kadang ada ekstra grup lagi kan. Terus kayak harus ingetin semua apa yang kayak udah diumumin 3 kelas, 3 anak. Itu ribet banget. Terus belum lagi kayak assignment-nya yang harus dikumpul. Jadi kayak kerja lembur, malam-malam mereka udah beres. Kita yang harus check-in kan, kayak satu-satu PR apa yang belum dikumpul. Terus kayak scanning, submitin satu-satu. Gila, itu sesuatu sih. Jadi kayak kitanya juga agak sekolah gitu kan, setengah-setengah sama kita ya. Yeah. Kalau anaknya udah ngerjain, terus maminya lupa kumpulin, itu sama aja bohong kan ya? Itu biasa kayak, Miss, sorry Miss, ini saya lupa kumpulin Miss, maklumnya Miss salah 3. Iya sih, itu agak stres juga ya. Ya. Bagi tugas nggak sama husband atau sama nanny gitu? Kalau Leni sih adalah kadang nemenin stand. Misalnya lagi nemenin James, lagi ngumpulin tugas James, suster nemenin stand bikin PR. Kalau bapaknya ya misalnya Domi lah. Mat, nggak ngerti. Oke, Dedi, maju. Jadi berbagi tugas juga ya? Kalau nggak mungkin kekejar kayaknya ya? Iya. Oke. Jadi dari 3 anak ini, yang 10, satu lagi berapa? 6 ya? 7 ya? 8 ya, tahun. 7 hampir ke 8 ya. Iya, 10 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun. Nah, yang paling need attention yang mana nih, Ron? Yang paling gede. Oh ya, justru yang paling gede ya? Kenapa? Karena dia paling nggak suka sekolah. Hah? Gimana nggak suka sekolahnya? Gara-gara online atau memang nggak suka sekolah? Memang nggak suka sekolah. Terus ditambah online makin kacau deh. Oh gitu, online makin kacau ya? Kacaunya bisa diceritain nggak? Ya, karena kacaunya dia kayak, dia males gitu, terus jadi dia matiin kameranya setiap kali di kelas. Oh. Dia dibilang ya nyalain, terus dia kayak tetap sengaja matiin gitu. Terus bilang, udah nggak usah. Terus dia kayak, ntar di sela-sela rest, dia bisa kayak main game, apa gitu. Jadi harus ditongkrongin terus. Oh gitu ya? Iya. Aku pikir malah yang kecil yang lebih need attention loh.
Tergantung anaknya juga ya. Ya, kayak sistem sih harus ditemenin. Maksudnya misal kayak, kami sini, sit down sini, temenin gitu kan. Cuman ya maksudnya dia masih oke lah ngikutin, ada tugas dia disuruh kerjain ya dia langsung kerjain. Cuman kalau Domi tuh benar-benar butuh ekstra diliatin gitu. Berarti nggak tergantung umur, ya tergantung karakter anaknya itu sendiri ya. Yes. Bener kan? Karena dia sukanya kayak hobi-hobi yang lain gitu. Kalau disuruh kerjaan yang enggak dia tuh paling cepat. Gitu. Jadi ya masing-masing anak ada ininya sendiri deh ya. Ya beda-beda ya. Tapi kayak gini kita kan maksudnya kondisi kayak gini kita belum tahu nih sampai kapan berakhirnya kan. Kira-kira kalau misalnya kemarin kan ada dengar dari Menteri Pendidikan juga katanya ada beberapa zona yang mau dibuka sekolahnya. Kira-kira kalau misalnya udah ada options untuk beberapa sekolah udah boleh physically masuk gitu, lu berani nggak masukin anak? Kayaknya no way ya. Sebenarnya capek sih, maksudnya mereka kayak di rumah juga capek sih. Cuman maksudnya kayak imagine nggak sih kayak misalnya anak-anak gitu yang amit-amit nih yang kayak ke expose sama virusnya, terus itu kayak amit-amit mereka harus diisolasi. Orang yang kayak udah seumur kita aja diisolasi sendiri aja rasanya kan gimana sih? Sengsara banget ya. Iya, terus gitu bayangin ya mereka harus diisolasi sendiri gitu selama 2 minggu. Ya, itu impossible banget kan. Jadi maksudnya gitu. kita walaupun kita maksudnya agak sedikit e-board gitu sebagai parents tetap mendingan kita optionsnya masih online ya kayak gini. Iya. Sampai bener-bener udah nggak ada lagi gitu kan ya. Which is itu lama banget kayaknya nih, masih belum tahu. Ya, kapan itu cuma udah by miracle aja deh. Iya. Cuman kita bisa berharap sama pemerintah apa e-boardnya sama juga berbanyak berdoa ya. Yes. Mau nggak mau ya. Terus gimana? Kira-kira karena nggak jelas juga endingnya kapan, kira-kira lu ada input nggak? Maksudnya buat sekolah atau buat government, gimana untuk improve condition untuk kita online learning kayak gini? Ya soalnya kayaknya sekarang nih sulit ya, sama-sama susah gitu. Misalnya kita mau bilang, aduh sekolahnya harus improve nih, guru-guru harus improve. Tapi kan susah ya, karena ini kan juga pasti first eksperimen sama mereka gitu kan. Kayak mereka kayak baru pertama kali nih eksperimen nih gimana pakai Zoom, gimana ngajar via online. Ini susah gitu, kita nggak bisa expect too much gitu. Ya mereka juga berusaha lah ya, walaupun juga ya. Iya, ya paling ya satu-satunya cara. Ya sekarang kita juga mau bilang kayak orang-orang juga udah pada keluar ya kan. Kita mau bilang, ya lu di rumah aja lah gitu, jangan kemana-mana, susah juga. Semua orang udah kayak ya udahlah, udah kayak cuek aja gitu ya. Ya mungkin yang paling udah last reward ya mungkin vaksin kali ya. Iya, itu kita yang kita nantikan sih ya. Iya. Nggak ada options lain selain itu. Nggak ada pilihan lain. Tapi kita juga belum tahu kapan. Nggak, sekarang kalau misalnya pertanyaan dari gue nih ya, misalnya vaksinnya ini diumumin ya, oke, sekarang vaksinnya ready. Lu bakal berani nggak untuk jadi orang yang kayak, enggak, nanti lagi deh ya. Ya kan? Jadi masih butuh waktu makanya kan. Aduh, jadi kita tetap harus ini aja ya. Semaksimal mungkin lah ya nemenin anak kita online learning lah ya, no options. Iya, betul. Oke, ada pesan nggak buat mami-mami nih sama Dedi yang nonton? Ya, semangat, badai pasti berlalu. Karena kita semua juga mengalami badai. Betul, semuanya juga nggak expect situasi kayak gini ya. Betul, anak-anak juga stres ya, kita nggak bisa bilang kita doang yang stres, anak-anak pasti belajar kayak gitu stres, guru-guru juga belajar begitu stres, mereka juga punya anak kan, kebayang kayak mereka juga harus kayak ngajar, terus anaknya juga sendiri harus belajar, jadi ya udah berusaha saling mengerti aja lah ya. Kita sih mungkin di kota masih oke ya jaringan internetnya, yang mereka yang di kampung-kampung itu lebih kasihan banget sih, kuotanya nggak ada gitu ya. Ya sebenarnya nggak usah di kampung sih, di daerah pinggiran Jakarta aja banyak yang orang tuanya cuma punya handphone 1, dan mereka perlu kerja, anaknya jadi banyak harus dibawa, jadi anaknya nggak bisa sekolah gitu kan, karena nggak ada handphone ekstra. Ya mungkin lu boleh bikin gerakan
sumbang handphone second. Android ini ya, Android yang untuk anak-anak Iya, iya. sekolah ya. Iya, betul. Terus Kak, kalau anak 3 ini berarti 3 gadget dong, Ya, masing-masing. masing-masing kan? Karena jamnya banyak yang bentrok ya. Iya, nggak mungkin gantian. Iya gila banget ya, memang situasinya kayak gini sih. Karena jam-jam sekolah ya jam segitu. Terus yang anak yang paling kecil aja itu kan katanya schedule-nya bisa sampai 5 kelas sehari, bener gak? Iya. 4 Mepet, sampai 5 kelas ya, mepet. padat merayap. Kadang-kadang jadi udah saking nggak ada breaknya dia udah sampai kayak kadang mau pi aja udah sampai kayak kabur aja udah. Iya, udah nggak sempet bilang lagi ya. Iya, karena harus ngejar gitu kan, tegang. Iya, bener-bener. Oke deh, thank you banget ya Lauren ya, Thank you untuk juga. inputnya dari parent side nih. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, siap. Oke. Hai, halo Helena. Hai. Hai, hari ini aku mau interview salah satu students di elementary school. Aku mau nanya-nanya tentang online school dan gimana perasaan dia tentang online school. Helena Charlene Japutra ya. Dia sekarang ini sekolah di elementary school dan seorang murid yang cantik tentunya dan juga berbakat. Dia juga selain di bidang akademik, dia juga sebagai model di beberapa brand-brand terkenal di Indonesia. Dia juga sering ikut fashion show di Jakarta Fashion Week dan juga selalu ikut ya acaranya modeling di Plaza Indonesia ya Helena ya. Betul? And then dia bekerja untuk beberapa brand seperti Erin and Nora, model juga fashion show kliniknya Mother Care, dan juga katalog Matahari. Nanti kalau misalnya ngeliat katalog kids-kids gitu pasti sering lihat mukanya Helena ini. Okay. Helena, okay, Auntie will ask you in English, okay? Okay. Yeah. Auntie want to ask you some questions about this kind of pandemic situations where you have to do the online school, okay? Okay. The first question is, what is the thing that you miss the most from having the regular school? I miss my friends and teachers. And teachers, okay. During this online school, do you understand that whatever Miss teach you about the subject and everything, do you understand? Yes? Yes, I understand. Okay. Which one is easier for you? Doing the regular school or the online school? Which one is more easier for you to understand the subject? I prefer regular school. I'll prefer regular school. Okay. If you do the online school, now you are in the elementary school level 3, right? Yeah. Did mommy or daddy accompany you to do online school, or you just yourself now? I do it myself, but sometimes mommy goes in and checks. Oh, goes here and checks. Okay. What is the most interesting subject or the subject that you like the most from all of the subject that you learn now? I think it's math and art. Those are Math the and subjects I love. Oh, okay, good. Usually you do the modeling stuff, right? Like you exercise modeling. Yes. How about now? Are you doing the off the modeling things for temporary, or you just go to the modeling class also? Not that much. I don't photo shoot or do that anymore. Like not that much. Oh, so you're not going to the modeling class anymore yet? Only sometimes. Oh, only sometimes. You using masks like that? Yes. Oh, of okay. course. Only for several important things, right? Yes. Okay. Okay. What do you feel? Are you missing doing the modeling and catwalk? Yes, very much. Very much, yeah. Because I know you have a big event in Plaza Indonesia and now cancel, right? Yes. Yeah, it's still pending, yeah. Really love photo shoot and fashion show. Okay.
we are hoping, all of us, that all the situation can back to normal soon, so you can go to regular school again, okay? And meet your friends and your teachers, okay? Yeah. Yeah. Okay. Give my regards to your daddy and mommy, okay? Okay. Yeah, thank you so much. Keep doing your homework, ya. Okay. Okay, bye-bye. See you. Bye. Stay safe, everybody. Yeah, thank you. Halo, Kak. Halo. Kita lagi ngobrol sama Haskell C. My best friend waktu high school ya, Kak ya. Yep. Oke. Long time. Long time, ya. Haskell ini teman lama aku, sekarang dia kerja di US. Ya kan, udah lama banget. Berapa lama pindah ke US tuh? Udah 11 tahun. Udah 11 tahun, iya. Sekarang dia bekerja sebagai data scientist, right? Di Yep. one of the company yang bergerak di bidang travel, itu kayak Traveloka gitu. Nah, sebelumnya dia bekerja di finance, bagian finance ya kali ya. Dua bank besar, yaitu di Bank of America di New York dan Capital One di Virginia, right? Yep. Sebagai quantitative analysis. Quantitative finance analyst. Oke, good. And then juga Haskell ini kenapa aku minta dia inputnya atau pandangannya itu karena dia juga pernah jadi lecturer di Penn State University, right? Berapa tahun Kal di situ? Ngajarnya kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun, ya. Dan juga dia mantan, yang pasti dia paling berprestasi lah. Kalau dibilang waktu SMA itu dia paling pinter. Sehingga dia bisa dapat sehingga dia bisa dapat beasiswa ya di bachelor degree-nya di National University Singapore, right? Yep. Dan master dan PhD-nya di Penn State University United States. Pokoknya ini anak yang the best yang kita bisa minta pendapatnya. Yang paling pintar dulu. Oke, kalau aku mau nanya nih dengan situation sekarang ya, kamu kan overall pernah di bidang pendidikan juga, dan kamu the best students juga, kamu pernah jadi lecturer. Aku pengen nanya nih dengan situasi educational saat ini. Oke, the first question ya, kalau ya aku mau nanya, kalau menurut kamu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang anak itu bisa belajar dengan efektif? Kalau mau sedikit sharing dari pengalaman saya, kan saya pernah ngambil master di bidang educational psychology, psikologi pendidikan. Kalau menurut saya dan yang pernah saya belajarin sih, hal yang paling berpengaruh itu untuk suatu proses belajar agar menjadi efektif adalah yang paling utama tentunya motivasi dari si anaknya itu sendiri, dari si orang yang belajar. Nah, biasanya kan dalam proses belajar itu ada goal atau target yang ingin dicapai. Nah, motivasi ini tuh yang bisa membuat suatu proses belajar itu jadi bisa sustainable, supaya si pembelajar ini ada semangat untuk mulai, dan kemudian selama proses belajar itu sendiri nggak jadi patah semangat, nggak berhenti di tengah jalan istilahnya. Nah, untuk memacu seorang anak agar punya motivasi dan antusiasme untuk menyukai apa yang dipelajari, saya rasa disitulah peran guru dan orang tua. Beberapa hal yang bisa meningkatkan motivasi belajar, misalnya kita bisa membantu si anak mengerti kenapa sih dia belajar, apa sih penting yang dipelajari, dan nanti kalau dia udah bisa mengerti apa yang sedang dipelajari, apa sih gunanya, manfaatnya untuk dia, apa sih yang bisa nanti dia lakukan dengan apa yang dia belajarin itu. Kemudian tahapan belajar itu sendiri juga menurut saya sangat penting, karena orang tua atau guru yang membantu si anak belajar, itu harus bisa membuat suatu proses belajar itu menjadi berkesinambungan istilahnya. Nggak langsung ke hal-hal yang susah, melainkan bisa bertahap. Itu nggak merasa kecil hati atau patah semangat, seolah tuh dia nggak punya kemampuan, kok nggak ngerti-ngerti sih. Jadi kita harus bisa bikin step-step dalam proses belajar itu sesuai perkembangan kognitif si anak sendiri. Jadi proses belajar itu kemudian kalau bisa dibuat jelas, itu akan memotivasi si anak, membuat dia merasa senang, ternyata, oh saya bisa ya mengerti hal ini. Jadi begitu dia menyadari bahwa dia sebetulnya bisa, untuk masuk ke hal-hal baru berikutnya yang kemudian akan diajari lebih lanjut, dia tuh jadi udah punya semangat dan kepercayaan diri untuk bisa mencapai tahapan belajar selanjutnya. Oke. Berarti kata kuncinya tuh dimotivasi ya? Iya. Karena dengan tingginya motivasi, seseorang bisa menjadi eager to learn, itu kan ya. Nah, kondisinya berarti sekarang adalah
perannya bukan cuma di anak, berarti sekarang perannya juga di parents dan teachers juga. Betul ya? Betul, karena kalau normal situation secara proses belajar normal yang sebelum COVID ini kan pasti peran guru yang sangat paling besar. Nah, tapi kan sekarang kita tahu karena pelajaran itu sebagian besar kemudian jadi daring, kemudian dibimbing oleh orang tua di rumah untuk anak-anak usia sekolah. Jadi ya mau nggak mau orang tua pun harus bisa menyesuaikan untuk bisa mengambil alih peran guru dan paling nggak tahu gitu loh, apa sih sebenarnya yang paling penting untuk bisa membantu anak tetap termotivasi belajar dari rumah walaupun situasi sangat berbeda. Nggak ada teman-teman, nggak ada jadwal yang, oh saya ini udah jam 9.40 misalnya, udah harus ganti jam pelajaran lain. Nah kemudian itu kan hanya bisa fleksibel sesuai dengan pengaturan dari sekolah masing-masing. Nah untuk bisa termotivasi, saya rasa itu peran yang sangat penting dari orang tua untuk bisa tetap keep si anak merasa disiplin sebagaimana the situation would have been kalau si anak itu tetap ada belajar di sekolah. Oke. Berarti kalau melihat situasi seperti ini, kita harus belajar secara online. Itu kalau menurut pandangan kamu itu efektif atau enggak ya? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau mau jujur sebenarnya kalau menurut saya belajar yang fully online itu tidak bisa seefektif proses belajar yang ada tatap muka, yang ada interaksi langsung dengan yang mengajar. Tapi ini pendapat saya ya. Mungkin orang lain pendapatnya berbeda. Cuma kalau menurut saya sendiri, itu mungkin nggak bisa seefektif belajar yang secara langsung ada di kelas dengan guru berinteraksi. Nah, maka dari itu pula, kalau menurut saya, salah satu alasan kenapa semua sekolah tuh tetap merencanakan bahwa suatu saat ketika pandemi ini selesai, tentunya mereka akan proses belajarnya kembali seperti semula, nggak sepenuhnya daring, nggak sepenuhnya online. Nah, itu menurut saya contoh-contohnya sudah mulai ada di beberapa daerah, even di Amerika atau di Eropa. Kalau mereka kasus COVID-nya sudah mulai mereda, itu mereka sekarang shift ke sistem belajar yang hybrid. Jadi nggak sepenuhnya online, tetap ada online-nya supaya meminimalisir kemungkinan pandeminya muncul lagi, tapi disertai juga dengan tatap muka. Nah, itu komponen tatap mukanya menurut saya tetap penting untuk ada. Nah, kenapa demikian? Sorry. Ya, silakan dulu. Kalau menurut saya kenapa demikian? Karena memang untuk anak usia sekolah, terutama untuk anak-anak yang di bawah high school ya menurut saya, itu bersekolah itu kan salah satu proses proses yang membentuk karakter mereka. Mereka nggak cuma sepenuhnya belajar materi, nggak cuma IQ-nya yang mau dikembangin, tapi juga ada komponen belajar berinteraksi, belajar bersosialisasi. Itu kan semua mengarah ke perkembangan EQ yang menurut saya itu sulit atau bahkan bisa dibilang agak nggak mungkin dicapai secara daring. Jadi tujuan kognitif belajar untuk mengamati atau untuk memahami materi mungkin bisa secara online, tapi itu pun sebetulnya nggak, kalau menurut saya nggak sepenuhnya efektif. Karena kita bisa lihat misalnya pelajaran-pelajaran seperti sains gitu ya, itu kan nggak cuma ngafalin materi atau nggak cuma belajar rumus gitu ya, itu kan perlu belajar praktek. Misalnya kalau kita dulu sekolah tuh ada pelajaran-pelajaran sains itu kan ada komponen praktikum di lab. Nah itu sepertinya agak susah, bisa diusahakan belajar di rumah, tapi tentunya kan nggak seefektif belajar di sekolah, karena apapun yang kita punya di rumah, apalagi untuk anak SMP atau untuk anak SMA, tentunya bahan untuk pelajaran laboratorium itu kan nggak mungkin selengkap di sekolah. Ya, aku setuju banget sih, sebagai ibu juga kayaknya tuh ya, mendampingi mata pelajaran yang lebih ke praktek itu sulit banget, ya kan? Jadi kayak mungkin kalau yang seperti mathematics atau bahasa Inggris itu lebih gampang gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak dancing yang udah mulai praktek kan, yang sebenarnya itu tujuan dari pelajaran itu tuh mungkin lebih ke membuat anak itu lebih berani di depan publik, itu kan nggak bisa gitu loh. Jadi kayak sulit banget gitu, dan untuk berinteraksi dengan teman-temannya mungkin kan kalau yang level PAUD itu penting gitu loh. Jadi tuh itunya kita udah lost gitu. Jadi kayak terpaksa kita harus tambah additional pelajaran lagi dan kasih motivasi lagi ke anak kita dengan bentuk yang berbeda lagi loh kalau gitu. Iya betul. Saya juga punya beberapa teman yang anaknya juga masih usia sekolah awal-awal, kindergarten atau preschool gitu, dan untuk hal-hal yang seperti kasus mereka itu saya rasa sangat sulit ya bisa dicapai secara online, karena yang tadi kamu bilang lah itu, mereka kan
they send the kids to school supaya anaknya bisa belajar gimana sih belajar berani, bersosialisasi dengan anak lain, nggak nangis kalau ditinggal. Itu kan semuanya nggak mungkin dicapai secara online. Iya, betul. Iya. Terus kalau kamu lihat ini metode belajar di US dan di Indo, ada perbedaan yang signifikan atau kurang lebih sama ya? Kalau menurut saya hampir mirip ya, karena yang tadi saya bilang, sebetulnya tujuan pembelajaran itu pada akhirnya saya rasa tetap kembali ke sistem tatap muka. Nah, berapa cepat kita bisa kembali ke sistem tatap muka ya tergantung perkembangan COVID ini sendiri. Nah, cuma bedanya itu yang tadi saya sudah sebutkan juga di awal, kalau di Amerika mereka kadang menggunakan sistem yang tidak sepenuhnya daring. Jadi menggunakan sistem hybrid supaya tetap ada komponen tatap muka, hal-hal yang tidak bisa dicapai secara online itu tetap bisa dilakukan waktu mereka bertatap muka. Nah, untuk Indonesia sendiri, saya kalau dari yang saya tahu, saat ini masih banyak yang fully online. Direncanakan sampai akhir tahun, setahu saya. Dan ya mungkin itu agak sulit untuk komponen-komponen yang tidak bisa dilakukan secara online. Jadi kalau menurut saya ada baiknya itu bisa menggunakan sistem hybrid. Tapi ini kan kembali lagi ke daerah masing-masing. Mungkin di Jakarta kalau memang masih tergolong hotspot mungkin nggak bisa. Tapi kalau misalnya untuk daerah-daerah yang agak lebih jauh dari sentra pembangunan, mungkin kasus COVID-nya nggak banyak, itu bisa mencoba sistem hybrid. Oke. Menurut kamu, perubahan apa buat edukasi di Indonesia supaya lebih membaik? Mudah-mudahan didengar sama Mas Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim, biar ada perubahan yang lebih signifikan buat pendidikan di Indonesia. Kira-kira ada tambahan dari Haskell? Kalau menurut saya, ini sih sebenarnya bukan pekerjaan Menteri Pendidikan doang ya. Jadi menurut saya, saran dari saya ini akan mengarah pembangunan di Indonesia secara general. Karena pelajaran yang paling penting yang bisa diambil untuk dunia pendidikan, kalau menurut saya dari pandemi COVID-19 ini adalah bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia, bahkan di usia kita yang sudah merdeka 75 tahun, menurut saya ini masih belum sepenuhnya merata. Jadi untuk sistem belajar daring, anak-anak di kota besar mungkin bisa dikatakan lebih beruntung ya, karena mereka tuh punya fasilitas di rumah, mungkin punya jaringan internet yang memadai untuk bisa membantu mereka belajar secara daring. Tapi kalau kita lihat anak-anak di daerah terpencil, jangankan untuk mereka belajar daring, untuk belajar normal pun mereka tuh kadang masih harus bersusah payah gitu ya, untuk menuju sekolah, atau untuk mengakses bahan pendidikan, misalnya buku, atau bahkan guru yang berkualitas, itu tuh kadang-kadang masih susah. Jadi buat saya pribadi, keadaan yang normal pun mereka sudah susah, sekarang diperparah dengan harus belajar online. Kemudian kalau infrastrukturnya tidak mendukung, itu tuh sangat kasihan sekali. Jadi kesenjangan sosial itu menurut saya justru bukan semakin mengecil, justru semakin lebar. Karena basicnya itu sudah kurang, dan sekarang basicnya itu menjadi sangat penting untuk sistem pelajaran bisa berjalan secara daring. Jadi kalau menurut saya, yang tadi saya bilang, ini bukan pekerjaan Menteri Pendidikan doang. Sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah pekerjaan pemerataan pembangunan in general. Jadi fokusnya bukan hanya untuk daerah-daerah kota besar. Jadi kalau misalnya kita bilang kota besar, mungkin katakanlah kalau kita mau nilai kemajuan pendidikan di kota besar sudah 90, mungkin pemerintah tetap, of course, ada target untuk meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya menjadi nilai 95. Tapi yang kasihan adalah daerah-daerah terpencil yang mungkin kualitas pendidikannya masih sangat rendah. Misalnya kalau kita mau grade, katakanlah mereka masih 40, justru itu yang harus dikejar dengan cepat supaya mereka bisa menyalip dan mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang sudah jauh lebih maju. Ya, berarti kita concern-nya lebih pada sebaiknya ke pemerataan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia ya. Seperti itu. Semoga kita juga infrastruktur ya. Semoga maksudnya segala device yang dibutuhkan, akses-akses untuk mempermudah online ini bisa didapat sama anak-anak yang di daerah-daerah gitu, yang belum mendapat fasilitas yang seperti yang di kota besar gitu kan ya. Dan oke. Semoga input kita didengar sama pemerintah. Ya, semoga. Ya, dan juga Pak Menteri dan seluruh Presiden dan juga pemerintah bisa meningkatkan fasilitas untuk anak-anak ini. Ya, karena benar-benar sih kasihan banget yang ada cerita-cerita yang mereka device aja 1 untuk 3 anak gitu kan. Jadi kayak belum lagi kuota internetnya gitu kan. Iya, betul. Itu sulit banget sih. Dan kita di Jakarta aja ya,
kadang-kadang internetnya juga nggak sebagus itu. Kadang-kadang mati-mati gitu loh. Maksudnya apalagi di penjuru ya, yang kayak pakai handphone gitu kan, jadi kayak Iya, betul. kasihan banget ya. Oke lah kalau begitu. Semoga pandemi cepat berakhir karena kita udah agak-agak stres juga karena harus online terus. Terus soalnya kita setengah-setengah tugas sama guru juga nih, nggak cuman guru doang. Jadi kalau kita, apalagi anak-anak PAUD ini ya, kalau kita tuh kalau nggak ngumpulin tugas mamanya, berarti tuh anak nggak dapat nilai. Jadi sedih banget gitu. Jadi kayak harus bener-bener maminya harus involve Sekolah juga lagi. gitu. Iya, sekolah lagi. Kalau nggak, kalau maminya cuek aja ya bener-bener mereka late, assignment-nya late semua. Dan nilainya pasti drop gitu. Jadi kayak gitu. Oke, thank you for your time ya. Enjoy. Ya, sama-sama. Sekarang di mana? Di kota mana nih? Sekarang lagi di San Diego. Oh, di San Diego. Enjoy San Diego. Sekarang keliling-keliling terus ya seluruh Amerika ya. lagi pakai sistem nomaden karena nggak Nomaden. harus ada di satu tempat buat kerja, jadi bisa Ya. pindah-pindah. Online juga ya. Iya. Oke, thank you so much ya Kal for Yo, your no time worries. and your input. Anytime, sama-sama. Bye. Bye-bye. Thank you so much yang udah watching channel aku. Please like, comment, subscribe, dan turn notification on. Juga jangan lupa follow Instagram aku ya. Aku suka berinteraksi dengan followers aku dan teman-teman aku di Instastory, dan kita akan menentukan topik-topik selanjutnya. Thank you so much and see you again soon.